Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Prispo Ujian dari Binusian 2025 akan menjelaskan tentang Porter Value Chain. Nah, Value Chain Analysis adalah proses di mana sebuah perusahaan mengidentifikasi kegiatan utama dan bantuan yang menambah nilai produk. Kemudian, menganalisisnya untuk mengurangi biaya atau meningkatkan diferensiasi. Value Chain Analysis merupakan strategi yang digunakan untuk menganalisis kegiatan internal perusahaan. Dengan kata lain, melihat ke dalam kegiatan internal, analisis itu mengungkap di mana keunggulan kompetitif suatu perusahaan atau kekurangannya. Perusahaan yang bersaing melalui keunggulan diferensiasi akan mencoba untuk melakukan kegiatan yang lebih baik dari yang akan dilakukan pesaing. Jika bersaing melalui keunggulan biaya, ia akan mencoba untuk melakukan kegiatan internal dengan biaya lebih rendah dari pesaing. Ketika sebuah perusahaan mampu memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah dari harga pasar atau untuk memberikan produk-produk unggulan, ia memperoleh keuntungan. Nah, Porter Value Chain berfokus pada sistem dan bagaimana input diubah menjadi output yang dibeli oleh konsumen. Menggunakan sudut pandang ini, Porter menggambarkan rantai kegiatan umum untuk semua bisnis, dan ia membagi mereka ke dalam kegiatan primer dan dukungan. Primary activities, kegiatan utama, berhubungan langsung dengan penciptaan fisik, penjualan, pemeliharaan, dan dukungan dari suatu produk atau jasa. Mereka terdiri dari 1. Inbound logistik, semua proses yang terkait dengan menerima, menyimpan, dan mendistribusikan input internal. Yang kedua, operasi, kegiatan transformasi yang mengubah input menjadi output yang akan dijual kepada pelanggan. Yang ketiga, outbound logistik. Kegiatan ini memberikan produk atau layanan kepada pelanggan. Yang keempat, marketing and sales. Proses yang digunakan untuk membujuk pelanggan untuk membeli produk yang dijual. Yang kelima, service. Kegiatan yang berkaitan dengan mempertahankan nilai dari produk atau layanan kepada pelanggan setelah membeli produk. Nah, lanjut lagi ke support activities. Kegiatan ini mendukung fungsi utama di atas. Dalam diagram kita, garis putus-putus menunjukkan bahwa setiap dukungan atau sekunder aktivitas dapat berperan dalam setiap kegiatan utama. Misalnya, pengadaan mendukung operasi dengan kegiatan tertentu, tetapi juga mendukung pemasaran dan penjualan dengan kegiatan lain. Nah, ada procurement atau purchasing, kegiatan organisasi untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk beroperasi. Ada juga human resource management, seberapa baik sebuah perusahaan merekrut, melatih, memotivasi, memberi penghargaan, dan mempertahankan para pekerjanya. Ada juga technological development, kegiatan ini berhubungan dengan pengelolaan dan pengolahan informasi, serta melindungi basis pengetahuan perusahaan. Dan yang terakhir ada infrastruktur, sistem dukungan perusahaan dan fungsi-fungsi yang memungkinkan untuk mempertahankan operasi sehari-hari seperti akuntansi, hukum, administrasi, dan manajemen. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilalui oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau cost advantage. Yang pertama, mengidentifikasi kegiatan utama dan dukungan perusahaan. Semua kegiatan menerima dan menyimpan bahan-bahan untuk pemasaran, penjualan, dan dukungan purna jual yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa harus diidentifikasi secara jelas dan terpisah satu sama lain. Yang kedua, menetapkan kepentingan relatif dari setiap kegiatan dalam total biaya produk. Total biaya produksi suatu produk atau jasa harus dipecah dan ditugaskan untuk setiap kegiatan. Nah, yang ketiga, mengidentifikasi biaya-biaya untuk setiap kegiatan. Yang keempat, mengidentifikasi hubungan antara kegiatan. Yang kelima, mengidentifikasi peluang untuk mengurangi biaya. Berikut langkah jika value chain analysis dilakukan oleh perusahaan dengan mengandalkan diferensiasi produk atau jasa. Hal ini dikarenakan fitur yang lebih banyak dan pelanggan lebih puas dengan produk atau jasa yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka, sehingga tingkat peminat lebih tinggi. Yang pertama, mengidentifikasi kegiatan penciptaan nilai pelanggan. Yang kedua, mengevaluasi strategi diferensiasi untuk meningkatkan nilai pelanggan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi diferensiasi terbaik yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.